Para saudara yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kembali kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan." Para saudara, perumpamaan ini mau menjelaskan tentang kerajaan surga yang berisi dua hal yang kontras. Seorang yang menabur benih yang baik dikontraskan dengan tindakan musuh yang menabur benih lalang pada malam hari. Sulit menemukan perbedaan kedua jenis benih tersebut. Perbedaan akan muncul ketika gandum telah berbulir. Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah di dunia ini yang diumumkan oleh Yesus dan sudah mulai kelihatan dalam ajaran mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Pemerintahan Allah itu terus berkembang pada zaman gereja, tetapi baru akan mencapai kepenuhannya yang definitif pada akhir zaman, ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, yaitu pada hari pengadilan terakhir. Tiga tahap perkembangan pemerintahan tersebut terungkap dalam perumpamaan saat menabur, gandum tumbuh dan berbulir, dan saat menuai. Benih yang ditabur adalah benih gandum. Namun, dari mana muncul lalang? Perumpamaan ini mengatakan bahwa seorang musuh menabur benih lalang yang sangat mirip dengan gandum tersebut, sehingga baru diketahui ketika sudah tidak mungkin lagi mencabutnya tanpa mengganggu gandum. Maka dari itu, muncul larangan untuk mencabut lalang itu. Larangan itu ditujukan kepada hamba-hamba yang hendak mencabut lalang itu. Dalam konteks kerajaan surga, gandum adalah orang-orang baik, sementara lalang adalah orang-orang jahat. Dapat dikatakan bahwa selain kerajaan surga, ada juga kerajaan kejahatan. Hamba-hamba dalam perumpamaan ini bisa merujuk pada para murid serta hamba-hamba Tuhan dalam jemaat yang cenderung bersikap seperti orang Farisi dalam agama Yahudi yang menjauhkan diri dari masyarakat yang dianggap najis, berdosa, dan jahat. Nah, sikap inilah yang dikritik oleh Yesus dan juga oleh penginjil dengan mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Yesus mengingatkan
agar baik orang yang melakukan kehendak Allah maupun yang mengabaikannya dan mengikuti yang jahat dibiarkan hidup bersama. Pesannya ialah usaha untuk melenyapkan orang berdosa dari jemaat itu sungguh sangat berbahaya. Mengapa? Kehadiran orang berdosa kurang berbahaya dibanding dengan upaya membasmi mereka. Selain itu, kita juga tidak mudah membedakan orang berdosa dari orang baik. Sering kita memang cenderung untuk mengadili, menghakimi orang yang kita anggap berdosa. Seakan-akan kita ingin melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Tuhan ingin supaya kita sungguh sabar terhadap orang-orang berdosa itu. Maka pesan Yesus lagi, tunggu sampai saat menuai. Gandum akan mengeluarkan bulir yang membedakannya dengan lalang. Pada waktu menunailah, gandum dikumpulkan dan lalang akan dibakar. Para saudara, pesan pokok dari perumpamaan ini adalah kesabaran terhadap orang-orang berdosa dan jahat dalam kerajaan surga di dunia ini. Pada saat bersamaan, kejahatan dan dosa tidak hilang dari dunia ini. Karena itu, ada orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan ada juga yang hidup berlawanan dengannya dan mengikuti yang jahat. Dalam jemaat Kristen, tentu ada orang yang khawatir akan kenyataan tersebut dan berusaha untuk menghadapi mereka dengan cara yang menurut mereka paling benar, yakni membersihkan mereka, melenyapkan mereka. Namun sikap itu dikritik dalam perumpamaan ini sebagai sikap dengan mentalitas Farisi yang ingin mengucilkan orang berdosa dari antara jemaat dan mengucilkan diri dari mereka yang dianggap tidak hidup menurut kehendak Allah. Alasan pertama penolakan Yesus adalah karena meskipun ada kemungkinan orang benar disesatkan oleh orang jahat itu, namun jauh lebih berbahaya menghabisi orang-orang berdosa dan lemah dari jemaat dan dari masyarakat. Alasan lain adalah karena hal itu bukanlah urusan manusia. Tuhan sendirilah yang akan menghukum mereka yang berdosa pada saatnya kelak, yaitu pada hari pengadilan terakhir. Belas kasih Tuhan tampak bagi orang-orang yang menolak kehendak-Nya ketika mereka masih hidup. Namun Ia akan menunjukkan keadilannya pada saatnya nanti. Jadi, sikap yang dituntut dari kita terhadap orang-orang jahat adalah menghadapi mereka dengan penuh kesabaran. Penghakiman ini tidak bisa dipercepat. Daripada menghadapi dengan berbagai kemarahan dan ketegangan, sebaiknya kita sabar menanti hari di mana Allah akan bertindak secara adil. Kesabaran kita itu mesti didasari oleh pemahaman akan pengadilan Tuhan kelak. Pengharapan akan keadilan itu mestilah tumbuh dan hadir dalam diri setiap jemaat jika bertemu dengan kenyataan bahwa begitu banyak orang jahat di sekeliling kita yang hidup tidak sesuai dengan petunjuk Allah, melainkan mengikuti yang jahat. Tambahan pula, apa hak kita sehingga kita berniat untuk menyingkirkan mereka? Percayalah, keadilan Tuhan akan sungguh nyata.
Maka para saudara, kita bertekun memohon kekuatan Tuhan di hadapan sakramen Maha Kudus dalam adorasi ini. Kita yakin bahwa kita pun juga akan dikaruniai rahmat kesabaran untuk tidak mengadili, tidak menghukum, tidak menyingkirkan, tidak mengucilkan orang-orang yang nampak jahat bagi kita. Karena saatnya nanti Allah akan memberikan pengadilan yang adil. Tuhan memberkati kita.